setelah saya mati setelah COVID ya, setelah COVID ini hanya ya beberapa orang aja, satu sama enggak gitu. Jadi saya hanya menghimbau itu mengajak barangkali kepada bapak yang ibu-ibunya belum diajak untuk ikut pengajian. Ya silakan diajak ya setiap hari Ahad untuk mengikuti kajian di Masjid Ulama supaya nanti jamaah ibu ini bisa bertambah ya. Satu sudah kurang sekarang ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk seperti biasa kajian tafsir pada hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Sunadi Bersama Askom MUI. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah aku juga akan menyampaikan materi yang berjudul tafsir ayat-ayat keberkahan. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jemaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به الجنة وحب الحصيد. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam yang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, kalau kita berbicara keberkahan, berkah itu ada. Kita sering doa yang dilantunkan oleh seorang ayah atau siapapun ketika ada anak yang baru lahir, itu ada doa yang dianjurkan Rasulullah. Barakallahu laka fil maulud. Itu doanya. Bukan memberikan sedekah apa doanya. Kalau ada orang yang punya anak, itu doanya. Barakallahu laka fil. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari karunia yang Allah berikan. Anak kita beranjak diajarkan doa yang paling pendek ketika makan dan minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Apalagi dihantarkanlah anak kita menuju pelaminan, doanya gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Jadi yang namanya keberkahan itu Pak tidak pernah lepas. Mulai anak dilahirkan sampai dengan dewasa ya didoakan selalu mendapatkan apa? Keberkahan. Kita akan lihat bagaimana keberkahan yang ada dalam Quran. Lanjutnya, apa itu keberkahan? Kata para ulama, berkah ini saya ambil salah satu definisinya. Al-barakatu wa jundun khafiyyun min junudillah. Barakah itu
sebuah tentara merupakan tentara-tentara yang disamarkan atau tentara-tentara yang samar yang tak terlihat dari beberapa tentara-tentara yang lain. Jadi keberkahan itu sebenarnya Pak, itu tentara-tentara Allah. Nah, siapapun yang mendapatkan keberkahan pasti baik. Jadi yang namanya keberkahan itu pemiliknya siapa? Allah. Nah, ini yang disebut dengan keberkahan. Di dalam Quran, keberkahan itu kan minimal saya ambil 4 ayat aja. Yang pertama, keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan kota Mekah. Jadi ayatnya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Nah, ada kalimat mubarak di situ. Artinya sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan oleh Allah di permukaan bumi ini ada di kota Bakkah mubarakan, di mana tempat itu diberkahi. Jadi kalau ngomongin kalimat mubarakan, ternyata kota Makkah itu Masya Allah. Dan kita tahu sendiri dan merasakan bagaimana keberkahan di kota mana? Makkah. Perkara yang ada di kita ada di situ, Pak. Perkara yang tidak ada di sini ada di sana. Itu kota mana itu? Kota Makkah. Bagaimana keberkahan Makkah ini Pak sering disebut dengan Bakkah. Apa Bakkah artinya? Tempat menangis. Tidak ada tempat yang paling enak untuk menangis kecuali Makkah. Makanya Allah manggilnya apa? Makkah. Coba Bu, kalau depan Ka'bah itu nangis enak banget. Pak, mau ke pemanasan jam 12, Bapak nanti ceri nangis, dan lucu juga. Coba Pak, di hadapan Ka'bah lagi tarik Pak, ya Allah ya kayak. Kadang-kadang 45 derajat, 50 derajat, masih ada orang yang berdiri kemudian dia menangis. Di orang boro-boro kan, bisa menangis di bawah teriknya mata. Tentu banyak juga kita saksikan orang yang menangis di tengah kegelapan, orang yang menangis di tengah malam, kemudian dia datang ke depan Ka'bah, nangis banyak. Tapi yang saya perhatikan itu, makanya Allah mengatakan kalimat Makkah itu dengan kalimat Bakkah. Bakkah itu artinya apa? Menangis. Ustaz, alhamdulillah waktu mencari kami bentuk Abi mah naon aja. Lain alhamdulillah itu tanda hati teras. Jadi kalau kita lihat Ka'bah tidak menangis, itu dipertanyakan apa itu? Imannya. Coba Pak, baru lihat Ka'bah aja. Wah ini baru ngomongin Ka'bah aja. Apalagi kalau kita ngomongin, ini kan ngomongin Mekah. Di Arafah tanggal 9, nggak ada orang yang tidak nangis. Dan itu panasnya luar biasa. Sekarang menggunakan tenda-tenda, zaman dulu tidak menggunakan tenda-tenda, mereka dijemur seharian, tapi nangis. Nah inilah Mekah itu memang tempat apa? Menangis. Yang kedua, tempat yang perlu diberkahi. Keberkahan kota Mekah ini, boro-boro zaman sekarang, di mana Mekah sekarang sudah dibersihkan. Wong di zaman Rasulullah SAW aja waktu Ka'bah itu pernah dikotori dengan kemusyrikan. Bagaimana di sekitar Ka'bah pada saat itu lebih daripada 360 patung berada berdiri di depan Ka'bah. Tapi tetap aja Pak, tempat itu memancarkan keberkahan. Bagaimana daya tarik Mekah itu luar biasa. Padahal pada saat itu sekali lagi Ka'bah itu dikotori dengan perbuatan kemusyrikan. Pak, Abraham itu bikin tempat proyek gede-gedean. Abraham itu bikin sebuah kuil yang megah di kota Yaman. Kalau saya itu lihat Ka'bah ya enggak begitu megah, biasa aja. Benar enggak? Coba Bapak lihat Ka'bah. Bu, sederhana ya. Bangunan kotak tapi dipandang itu. Tapi Masya Allah, ini
Si Raja Abraha dia bikin proyek yang begitu besar, bikin bangunan yang megah di kota Yaman dengan harapan orang itu datang ke sana berkunjung. Namun apa yang terjadi? Gagal ya. Orang masih senang datang ke kota Mekah. Jadi yang namanya kota Mekah itu menjadi tempat tumpuan orang, berkunjung orang. Masya Allah. Pak, peredaran uang di sana per hari kebayang berapa triliun itu? Kira-kira. Sekali lagi ketika di situ ada tempat keberkahan, maka masya Allah. Dan Mekah itu siapapun diberkahi Allah. Siapapun orang, mau orang ahli taat, mau orang ahli maksiat, itu diberkahi. Dapat keberkahan kota Mekah. Jadi yang berkah itu kota Mekah. Sehingga orang masya Allah. Pak di itu mah, nenek Jerman ya, lamun datang ke Mekah ya. Rek mental Abu Jahal aja, mental Abu Bakar aja. Di depan Ka'bah itu ada jemaah Indonesia yang datang ke Mekah dan dengan polosnya nenek-nenek aki-aki lihat Ka'bah, kemudian ada yang ngajak, Pak mau menyium Hajar Aswad, saya bantu. Dia pikir karena orang Indonesia benar nyium Hajar Aswad, beres nyium Hajar Aswad ditagih. Ini salah satu jemaah haji ditagih Pak sampai minta 2.000 real. Orang mana itu? Orang Indonesia. Itu disebutin sukunya. Ya Allah. Di halaman Ka'bah ya, penipu itu lomba. Dan mereka pun mendapatkan salah satu keberkahan Ka'bah. Kayak gitu kan nggak ada. Mereka dijawab, Ka'bah itu tanah haram itu, tanah suci, tapi tidak membuat orang suci. Al-Karatan Abu Jahal meskipun dilahirkan di Yaman Abu Jahal. Pak, saya pernah menyaksikan ada orang mau hajian, pulang hajian, karena dia bertahu bahwa sebelum dia pakai ibadah haji, dia itu pulang bisa nyampe mau duit pulang haji kan itu pun sebulan, paling lama 2 bulan. Balik ke Indonesia dia mau duit sampai 500-700 juta. Ini saya lagi ngomongin sisi kelamnya di itu. Karena saya mungkin terlalu sering di sana sampai selalu berluka itu ya Allah benar. Tidak duit naon itu hajian. Bapak orang Indonesia mau haji naon. Karena 2 hari tahun itu keluar naon. Dan itu Bapak kalau beli dam itu diwakilkan atau beli sendiri? Rata-rata begitu. Rata-rata juga dikunci juga dalam dan tidak sedikit tangan pun dan sembelihan dam itu jatuh kepada tangan-tangan orang yang seperti itu. Wah, tapi itu perlu khawatir, Bapak perlu khawatir. Misi Bapak nggak usah. Kita yakin sembelihan dam kita sudah beres. Itu urusan dia dengan Allah. Penipunya itu ketika bobo dia asli. Tapi sekali lagi itu salah satu bukti keberkahan kota. Karena bukan itu datang tangan diterima kok. Orang yang maksiat pun bangga. Jadi sekali lagi di kota Mekah mental Abu Jahal itu mental Abu Bakar. Nah, ini sekali lagi berbicara tentang kota Mekah. Ibu dan Bapak, saya sedikit ini ibadah haji itu ibadah haji dengan uang karena sekarang itu muncul apa ya? Beberapa jamaah itu sampai ada yang ragu. Itu Ustaz travelnya sunnah apa enggak?
dan mereka bikin jargon umroh sunnah. Seakan-akan yang lain itu travel yang lain tidak sunnah. Ini sekarang menjadi problem. Pak, Bapak sholat barusan boleh jadi 90% seperti sholatnya Rasul bisa jadi. 95% boleh jadi. 100% mungkin. Karena hadis tentang sholat, ada hadisnya gini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasulullah kepada para sahabat, "Sholatlah kalian seperti aku melihat kalian sholat. Sebagaimana engkau kalian melihat sholat aku, maka ikuti sholat." Maka sekali lagi, kalau sholat kita seperti sholat Rasul itu sangat mendekati. Tapi lalu ibadah haji jeung umroh mau sama. Karena hadis tentang ibadah haji jeung umroh itu hadisnya khudu anti manasikakum. Ambillah cara manasik yang penting ada dari ajaran Rasulullah. Makanya kalau yang namanya umroh, haji, Rasul haji seberapa kali? 1 kali. Haji Rasul haji naon? Tamatu ifrad apa qiran? Lupa sih Bapak. Rasul itu hajinya qiran. Orang Indonesia haji naon? Tamatu. Sah tuh kira-kira. Halo? Sah Pak? Meniraku bisa? Sah Pak? Nyontoh Rasul itu? Jadi kalau berbicara ibadah haji menjadi provokator. Ini sesuai dengan Rasul. Lah, bukan Rasul juga mengatakan Rasul tarbiyah kan? Tarbiyah kan? Ada yang mengatakan Rasul tarbiyah tanggal 8. Bapak baheula tarbiyah kan? Oh, tidak usah. Tenang aman Pak. Ternyata Rasul tanggal 8 ke Mina itu sebagian ulama mengatakan itu Rasul lain tarbiyah tapi nyokot cari karena ada airnya itu di Mina untuk persiapan 1 hari tanggal 9. Sekali lagi Pak, ini hati-hati kalau menyikapi masalah haji ini umroh. Karena sekali lagi kalau ngomongin sholat, boleh jadi sholat Bapak itu 90% atau lebih, itu boleh jadi sama seperti sholat sah Rasul. Tapi kalau ngomongin haji jadi umroh itu bisa Pak. Ada sahabat datang ke kota Mekah, beres dia langsung sa'i. Aduh, tahu pernah bingung ya? Langsung sa'i. Nggak sa'i kemudian bawa, kemudian ngobrol. Hari itu tadi rumah tahu pula terus saya mau lari sa'i bola. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya mau tadi sa'i bola terus tahu. Tidak tahu. Dan akhirnya ada lagi tidak tahu. Sampai Imam Malik mengatakan terkudu tartib Pak. Sekali lagi Pak, kalau ngomongin ibadah haji ini sedikit aja. Supaya karena sekarang itu lagi apa ya bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Umroh sunnah sesuai tuntunan Rasul. Jemaah langsung percaya karena ada yang ngomong ke saya pusat itu travel aku nyunah dan Allah juga. Jadi problem sekarang. Seakan-akan travel lain tidak sunnah, yang dirinya yang sunnah. Sekali lagi Pak, masalah ibadah haji itu berbeda dengan ibadah sholat. Lagi, jadi keberkahan itu ada di kota mana? Jadi lepas hayat berkah di mana? Hadirnya. Pak, saya itu menyaksikan karena dekat dengan para mutawif. Problemnya menjadi mutawif itu ketika pulang ke Indonesia. Puluhan tahun mereka tinggal di sana, balik ke Indonesia, tinggal di mana? Gede, mobil kemarin. Tapi pulang ke Indonesia bingung. Jadi mutawif punya duit 2 juta, 3 juta per hari, gampang Pak. Soalnya kita minta, kau bayar, tapi per hari loh. Balik ke Indonesia gua. Ini menjadi problem. Dan saya banyak banget teman-teman yang ini mutawif. Wah, tidak balik ke Indonesia. Mereka tidak bisa. Karena di sana terlalu mudah mencari apa? Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala
menyangkut pautkan keberkahan itu dengan Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran, kitab yang aku turunkan dan di dalamnya ada keberkahan. Ada orang mencari berkah tapi itu pernah baca Quran hese kan? Ibu kalau pengen jadi keluarga yang berkah, tapi banyakannya nonton, buka Facebook, bikin status dari Quran tidak pernah dibaca, jauh dari berkah. Kalau berkah itu adanya di mana, Pak? Quran. Setiap lantunan ayat yang kita baca, itulah keberkahan. Ini Allah yang kasih tahu kepada kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran, kitab yang aku turunkan kepada kalian yang di dalamnya ada berkah. Demi Allah, Quran itu berkah. Kalau orang yang sudah setiap hari berkomunikasi dengan Quran akan merasakan bagaimana keberkahan. Quran itu bisa berhadiah. Bu, kalau anak kita punya problem, saya diatur segala macam, rupiah dengan Quran. Kalau keluarga kita dilihat dan diperhatikan, ini keluarga saya ini berada di mana? Kira-kira keluarga yang dekat dengan surga atau justru jauh dari surga? Sebagai keluarga, kepala keluarga itu harus berpikir. Ternyata Masya Allah, salah satunya Quran itu sekali lagi bisa berpihak. Bisa ketika keluarga seperti dengan Quran akan ada perubahan di keluarga. Yang ketiga, dengan keberkahan itu disambungkan dengan orang-orang saleh. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dimanapun ada Nabi Isa, maka tempat itu menjadi berkah. Kita rata-rata milih tempatnya karena saya ya Pak, dulu kan saya tinggal di sini. Kadang-kadang ragu, saya pindah ke ujung rumah, itu ada pertanyaan. Padahal itu bersih, Pak. Ternyata kalau orang soleh, itu pasti tempat itu akan mengeluarkan keberkahan. Keberkahan itu muncul dari orang itu. Dimanapun berada Nabi Isa, itu tempatnya menjadi berkah. Nabi Isa itu simbol orang soleh. Dan lihat, Pak, saya kalau di Jawa Barat ya banyak Jawa Barat. Pesantren gede itu di Jawa Barat rata-rata di Tasik, dari Sukabumi, Bandung itu sedikit. Paling sekarang Bandung itu hampir tidak punya tokoh. Coba berpikir saat tokoh Bandung dia. Di Jawa Timur itu ada pondok Sidogiri. Santrinya 70.000. Seberapa? Itu pesantren Bu, kan? Itu pesantren punya dana pesantren itu 5 triliun. Ketika heboh di tahun berapa ya? Baru-baru ini kan? Menteri Agama ngasih berapa miliar? 20 miliar ditolak. Kemudian kata pengurus pesantren itu berikan aja ke pesantren lain. Nah, wartawan kan kenapa ditolak? Insya Allah kami sudah punya dana pesantren 5 triliun. Pantas nolak receh. Itu pesantren Bapak datang ke sebelah kiri. Lihat sebelah kiri. Sebuah tempat Pak, kemudian di sebelah kiri itu warga sekitar. Warga sekitar itu berkah luar biasa. Ekonomi naik segala macam. Ada sampai 70.000 di mana? Ya, saya lihat pesantren-pesantren termasuk di mana itu di Gresik, di mana di Kediri. Ninggalin pesantren kalau udah gede-gede kayak gitu Pak, warga itu udah barokah di pinggir. Siapa dulunya? Satu orang Pak soleh yang menyebarkan orang soleh itu menyebarkan kebaikan. Maka namun ayo jadi soleh, alhamdulillah.
biasa alhamdulillah, pasti dari orang itu akan muncul satu kebaikan, keberkahan. Lanjut lagi, yang terakhir air hujan. Ayatnya dalam surah Qaf, "Wa nazzala minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habban hasid." Ibu dan bapak, di Mekah sekarang lagi musim hujan. Saya tuh lihat komen, kunaon negara-negara muslim apa hujan, hujan apa? Bapak di Masjidil Haram lihat video aki-aki hujanan Pak. Orang Indonesia kalau hujan itu lari, pakai naon? Payung, nyiuhan. Karena mindset orang Indonesia, mindsetnya gimana? Kalau hujan itu masih gering. Tapi ternyata negara-negara muslim bacanya ayat, di Allah turunkan air dari langit yang mengandung keberkahan. Maka mereka itu kadang-kadang buka baju, dan mereka sengaja bantu dan tubuhnya itu pengen disentuh dengan air yang penuh dengan keberkahan. Beda cara. Pak Gunawan panas dingin itu kehujanan kemarin, itu ngomongnya. Jadi nyalakan karena apa? Karena hujan. Mesti kita itu mengkambing hitamkan apa? Hujan. Karena kita selalu hujan itu dianggap jelek. Ternyata Quran mengatakan, dan Rasul hadis mengatakan, kalau kalian pengen merasakan rezeki yang halal, 100% halalnya, ketika turun hujan, buka mulutmu, naikkan kalau mulut air rezeki rupa halal. Masya Allah. Jadi hadis tentang Quran tentang saya lihat benar mereka kalau hujan buka telanjang dulu dada sini. Ini kurang ketika ditanya, kenapa Pak? Kata mereka, mau mubarak, ini air berkah. Bagi sering senang gitu. Tinggal di orang Indonesia, hujan doi. Ih, ya Allah ya kan. Iya. Benar gitu dong. Insya Allah balik. Akhirnya pas apa lagi jika orang di hujanan. Oke. Ibu dan Bapak, tadi definisi keberkahan itu apa? Wajudun khafiyun min junudillah, tentara-tentara yang tak terlihat, di mana tentara itu akan lari kepada siapapun dan apapun yang kita miliki. Idza halat fil mal, yang pertama, ketika keberkahan itu lari kepada harta, aktsarathu, maka harta tidak akan pernah habis. Muncul orang Sunda membuka harta 7 turunan, tapi khawatir Pak. Saya punya teman hidupnya susah. Ternyata hidup bapak bukan. Nanti jadi hidup bapak itu bunga, akibat kan. Saya kan turunan kada lapan. Khawatir, karena hidup orang Sunda itu setuju juga. Ini salah 7 turunan. Kamu bisa, kamu mulai 7 turunan. Bapak datang ke Madinah. Di Madinah Bapak akan menemukan hotel bintang 3. Itu hotel bintang 3 ya. Jumlah kamarnya ada 215 kamar, 15 lantai. Itu tulisan depannya wakaf Bismillah. Bukan hanya wakaf, ternyata akan dinikmati atas nama musafir. Itu salah satu harta yang berkah. Harta yang berkah itu panjang. Nanti kita akan berbicara indikator. Hati-hati dengan harta. Hati-hati dengan ini yang ke bawah. Bapak punya tubuh yang sehat, punya turunan yang soleh, punya hati yang bahagia, punya ilmu yang bermanfaat. Itu boleh jadi ditentukan dengan yang pertama. Kenapa? Saya ambil contohnya keturunan. Bapak tahu
ketika kita makan, makanan yang kita makan itu akan berubah menjadi nutrisi dalam tubuh kita. Dan ada sebagian yang berubah menjadi sperma. Kemudian Bapak melakukan hubungan suami istri, dan dari sperma itu kemudian Allah ciptakan seorang anak. Itu akan ditentukan sumbernya dari mana. Kalau ternyata sperma yang jadi anak kita itu adalah hartanya halal, mudah anak kita untuk dididik. Tapi sebaliknya, mana dalilnya? Betul. Rasul itu punya anak perempuan itu 4. Anak laki-laki berapa? 3. Anak perempuannya berapa? 4. Zainab, Ummu Kulsum, siapa lagi? Ruqayyah, dan yang terakhir siapa? Fatimah. Aisyah ini itu istri Rasul yang sering memperhatikan tingkah laku Rasul. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku perhatikan di antara putri-putri perempuan yang sering dicium oleh Rasul itu adalah Fatimah. Sering, Pak. Meskipun Fatimah udah gede, cium. Coba Pak, kayak gimana ini? Rasul bilang. Ini dipertanyakan oleh siapa? Aisyah. Keluar kata Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Ingat ya, proses Isra dan Mi'raj. Kata Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi ternyata proses Isra Mi'raj benar ya Pak. Adanya ruang dan waktu itu di dunia. So Rasul bisa jalan-jalan gitu kan. Padahal beliau ini diserahkan dari dunia hanya 1 malam apa berapa malam? 1 malam. Tapi bisa ke surga, bisa ke neraka. Lihat neraka bagaimana Rasulullah SAW setiap detil banget hadisnya. Berjumpa dengan Nabi Adam, ngobrol lama sama malam kayaknya nggak mungkin. Tapi sekali lagi ruang dan waktu itu adanya di mana? Sementara di sana itu yang mau. Dan ketika dalam Rasul mengatakan, ketika dalam surga itu aku diizinkan masuk, dan di tengah-tengah surga aku melihat ada sebuah pohon yang berbuah. Buahnya begitu putih kata Rasulullah. Kemudian aku ambil, dimakan Rasulullah. Kata Rasulullah, belum pernah makan buah semanis itu. Pulang, kata Rasulullah, kemudian aku berhubungan dengan Khadijah. Dan ternyata dari asal buah yang tadi Allah ciptakan Fatimah. Apa kata Rasulullah? Maka Fatimah itu tidak haid. Perempuan yang tidak haid itu Fatimah. Coba dokteran dan normal, tapi budak-budak. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya Fatimah itu berasal dari buah-buah di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Ketika aku menciumnya kata Rasulullah, maka tercium bau surga kata Rasulullah. Benar kan? Dari riwayat ini kita tahu makanan itu akan menjadi anak kita. Kebayang? Coba kalau yang kita makan itu sesuatu yang haram, apa yang terjadi? Ada satu lembaga survei, dia menyurvei orang-orang yang bermasalah, koruptor. Ternyata koruptor itu 90% itu anaknya bermasalah semua. Itu hasil penelitian. Masya Allah. Lihat Pak. Jadi kalau ngomongin harta itu pertama kali yang luar biasa. Yang mana? Ini jadi perempuan, jadi istri kita soleh gitu ya Allah. Tangan beribadah boleh jadi dari halal dan hartanya. Pemajikan itu betah di imam, agak boleh bikin status dulu. Dinasihati hese, boleh jadi bangun dan sumbernya dari sumber yang apa? Sekali lagi Pak, dari harta itu menyebar kemana? Pak Imam Bukhari, coba kalau ada ustaz yang mau begini, baca hadis hadis, kemudian di ujungnya mau ngomong ini, rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan kepada hadis yang tadi Imam Bukhari.
ngaji mesti gak akan nanya gini, Ustaz, eta hadisnya sahih atau dhaif? Mual. Ketika disebutkan nama Imam Bukhari, mesti hadisnya sahih. Tapi kalau ayat jamaah kayak gini, rawahu al-Bukhari, nanya, Ustaz, eta hadisnya sahih dhaif? Kemungkinan dua, hiji bodoh, dua ngaji. Karena kalau disebutkan nama Imam Bukhari, mesti hadisnya tidak benar. Kebayang, ini sakralnya nama Imam Bukhari bukan? Jadi kalau hadis Bukhari itu jangan dipertanyakan kesahihannya. Bapak gini, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada yang sahih? Quran itu kemudiannya sahih. Sarwa, lalu ayat hadis kalau ada kata Imam Bukhari itu perlu ditanya sahih. Jelas tak? Ini saking hebatnya Imam Bukhari. Semua ahli hadis sepakat. Hadis yang ada dalam kitab Bukhari sahih semua. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari itu punya guru 1.700. Jadi saya itu di Bandung gitu kan, mobil lulus ibu-ibu itu fanatis kepada ustadz itu tinggi. Abdi mah mau pengajian kalau saya atas kalau saya dia enak pun pokoknya. Yang katanya benar begitu aja. Pasti salah. Karena ustadznya lain rasul. Jadi kalau kita mau mencari ilmu, silakan aja. Dan saya pun ketika punya pengajian ibu-ibu saya ulah senang dengan satu ustadz. Pasti orang ini akan terhubung dengan pemahaman ustadz itu bermasalah. Karena sekali lagi kebenaran ustadz itu tidak seperti Rasul. Namun cek Rasul kita sudah belajarkan lain ke saya, pantas. Ini jadi problem. Sekarang itu masya Allah, ayo ustadz kita di mana diberi. Ibu pernah di tempat ibu ke pengajian alim yang tahu saya itu. Imam Bukhari punya guru 1.700. Orang mau kayak buka ustadz hiji guys, nah yang menjadi ahli ilmu itu tandanya orang ahli ilmu. Makin banyak referensi gurunya, itu berarti bukan ahli ilmu. Tapi kalau dia makin sempit dengan gurunya itu kan kelihatan itu bukan ahli ilmu. Ya. Ini harus menjadi pegangan untuk bapak-bapak. Ahli ilmu bapak, sehingga gitu. Berapa bukan gurunya Imam Syafi'i, berapa gurunya Imam Malik? Ratusan. Dia berguru ke sini, berguru di sini. Sehingga dalam hidupnya itu, masya Allah, benar mantap banget ketika memahamkan agama. Yang sekarang itu rata-rata orang baru bilang sudah saya udah mau usaha ini aja. Sehingga ketika usaha yang berbeda pemahaman dengan yang lain, nggak apa-apa. Ini sekali lagi menjadi problem hari ini. Agama itu yang dibawa oleh sekarang oleh para ulama, usaha-usaha di kita, itu kemungkinan banyak salah dan dalam menafsirkan. Makanya perlu menyeimbang. Oke, kita kembali lagi ke Imam Bukhari. Pak, Imam Bukhari itu masanya jalan lalu wah dalam sejarah hidup. Beliau itu hidupnya habis dipakai untuk apa? Kebayang bapak sok guru masih begitu. Pertanyaannya dari mana biayanya? Itu kan mau biaya. Dan pesantren zaman dulu itu masya Allah. Karena jalan yang ditempuhnya itu ternyata bapaknya Imam Bukhari itu saudara kaya, orang kaya yang luar biasa. Ternyata ketika Imam Bukhari pada saat itu dalam kandungan, bapaknya meninggal.
sebelum meninggal berwasiat kepada ibunya, yang bohong, kepada istrinya. Dia berkata, wahai istriku, seluruh harta yang aku tinggalkan untukmu dan anak kita, aku jamin seluruhnya 100% halal, tidak pernah bercampur dengan haram. Tinggalin Pak, lahir kasih gitu. Pertanyaan saya, Bapak wanita ngomong kayak, saya jamin bisa wanita, seluruh harta saya halal kabeh. Wanita, kan kita anak kurang. Boleh jadi kita pernah berbisnis dengan kebohongan, nipu batu ketika kita ingin mendapatkan keuntungan. Itu jadi problem. Maka sekali lagi hati-hati dengan harta. Selanjutnya, wa idza halat fil jasad qawiyat, ketika keberkahan itu lari kepada tubuh kita, maka akan melahirkan tubuh yang sehat, buah. Coba bapak Ustaz, ada sakit ya ujian? Iya. Tapi hati-hati Pak, kalau bapak sering sakit, ya perlu bapak istighfar kalau tidak. Kamu sering tahu sakit. Dalam catatan Rasulullah SAW itu termasuk ini. Pak, Rasul pernah sakit karena sihir, ya. Pernah karena sihir. Mungkin pernah saya sampaikan ya. Yang sihirnya Labid bin Asam. Ada yang meriwayatkan Rasulullah SAW sampai 16 bulan sakit. Kemudian Rasulullah pernah kena racun, iya pernah sakit, iya. Tapi ternyata sisanya Rasulullah SAW itu hampir tidak pernah sakit. Itu salah satu tubuh yang berkah. Nah, dalam penelitian lagi, koruptor itu, Pak, bukan hanya anak yang bermasalah, di akhir kehidupannya mesti memiliki penyakit yang berat. Yang terakhir, apalagi pada tahun selanjutnya, ketika keberkahan itu lari kepada anak kita, aslahathu, maka akan memiliki anak yang soleh. Awas, ini keberkahan yang Allah berikan. Wa idza halat fil qalbi as'adathu, ketika keberkahan itu lari kepada hati kita, maka hati akan memiliki hati yang bahagia. Ternyata hati berkah. Yang selanjutnya, wa idza halat fil ilmi, ketika keberkahan itu lari kepada ilmu kita, anfa'athu, maka kita akan memiliki ilmu yang bermanfaat. Ini keberkahan larinya ke sini. Jadi tadi tentang Allah, ada yang lari kepada keturunan, ada yang lari kepada hati, ada yang lari kepada jasad, ada yang lari kepada harta, ada yang lari kepada ilmu. Itulah keberkahan. Nah, ini indikatornya. Ini saya ambil dari beberapa kitab yang berbicara tentang keberkahan. Indikator keberkahan harta, qanaah dan ridho. Ketika Bapak merasa cukup dengan yang ada, nah itulah salah satu keberkahan harta. Ada orang yang miskin itu bukan dia tidak punya apa-apa, bukan. Tapi Allah jadikan kemiskinan itu di antara dua kelompok matanya. Tinggal itu hayang, itu orang miskin. Kenapa? Karena dia bukan tidak kaya, cuma dia ini tidak memiliki sifat apa? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada. Awas juga, ridho dengan takdir Allah, ridho dengan ketetapan Allah, itu kunci segala-galanya. Gak mungkin kita akan mendapat kebahagiaan ketika tidak pernah ridho dengan apa yang Allah berikan. Penggunaan pada jalan yang baik. Hati-hati Pak, kalau ternyata Bapak punya rezeki, itu punya duit Pak, punya harta, itu harta sering dipakai maksiat, ketimbang dipakai taat. Giliran dipakai taat, lebar Pak, tapi giliran dipakai maksiat, ayat itu ayat. Ada orang untuk masuk ke tempat hiburan itu bisa mengeluarkan puluhan juta, tapi lalu dipakai sedekah, berat demi Allah. Awas, itu salah satu keberkahan yang ada dalam harta itu sudah tidak ada. Dia traktir teman-teman yang masuk ke tempat hiburan, nggak apa-apa kan? Hai. Tapi giliran untuk dibawa ke dalam kebaikan sulit. Nah itu salah satu harta yang berkah. Dan ibu dan bapak atau Rasul mengatakan,
di akhir zaman nanti yang paling mahal datang kepada umatku, di mana yang pertama susahnya orang mencari rezeki yang halal, yang kedua ditemukannya teman yang setia. Hesek ya Pak. Yang ketiga orang yang bisa diamanah. Akhirnya sebenarnya hesek. Kata Rasulullah. Yang ketiga cepat apa Pak? Cepat habis. Biar. Jadi biar kalau kurang hartanya ya Allah terlindung dari hal-hal yang merugikan. Hati-hati ketika hal harta sering ketipu. Lamun katipu sekali wajar, itu boleh jadi ajian dari Allah. Aku sering dari boleh jadi itu harta tidak memiliki keberkahan. Kemudian adanya ketenangan, tenang Pak, hirup bugana, rame. Ayeuna ketar-ketir bae. Di awal pemerintahan bergagas, koruptor. Orang yang main-main ketar-ketir. Harta yang meskipun banyak juga sumbernya tidak udah itu yang tidak bikin manfaat jangka panjang. Saya pernah diundang ke Majalengka, mungkin pernah saya sampaikan. Yang undang saya orang biasa akak. Ustaz, orang resmi ke masjid di Majalengka, enggak masjid. Tolong yang kali itu Pak, eta masyarakat datang itu di pinggir jalan. Wajahnya itu atau ternyata pas dulu ada masjid Pak. Masjidnya cukup bagus. Desain di kota, air di kampung. Ternyata pas dengan satu RW itu belum punya masjid, ada juga musola kecil. Tiba-tiba ada masjid, warga itu sangat banget gitu. Saya tanya dari siapa? Kata yang undang saya, Ustaz, iya. Nah tanah yang ini Ustaz, ini tanah orang tua saya. Saya itu berenam. Kemudian kata beliau, semua harta orang tua saya itu dibagi waris kecuali yang ini Ustaz. Ada tamu dengan hal gede Pak. Kata ibu saya kepada anak-anak sebelum menikah, silahkan kalian bagi waris, tapi jangan tanah yang ini. Lalu bisa ke masjid. Lalu mungkin kemarane bahasa Sunda, gue salah sukses. Mama menyiapkan lahanan, marane membangun. Ternyata Masya Allah, salah satu Pak Punten, lalu boga harta masih tersimpan untuk masa depan akhirat, itu salah satu yang berkah. Bu, saya punya jadwal di Arya Geraha, tahu Arya Geraha? Arya Geraha di seberang Soekarno-Hatta. Ibarat kalau gede, wah. Saya pernah bulan Ramadan parkir, bingung. Akhirnya saya parkir di depan rumah yang kelihatannya sepi. Saya sih langsung ngomong ke DKI. Itu sih saya parkir di depan rumah tapi kendaraan masih ada kosong. Imah gede di luarnya kosong. Pertanyaan saya, emang kemana Pak? Ustaz jaga salah kita mawar. Kemudian terlihat istrinya mawar, punya anak satu-satu mawar. Itu semuanya meninggal dan tidak punya ahli waris. Disirek aku jadi ahli waris mana? Saya baru ngobrol gini Pak. Tiba-tiba ada Ustaz, saya pernah diajak oleh beliau. Beliau punya tanah di Tasik di Ciamis. Seminggu dikelilingi ke angus-angus. Kalau dia kerjanya di pertanahan, kebayang kok? Eta harta anak kayak gimana? Ahli waris Allah ya. Ada teman mana kan? Dikumpulkan, mesti dikumpulkan. Wah, merawat kan? Allah ya kira. Aduh, ya Allah.
Jika juga bisi bapak boga tanah saware bapak manfaat itu jangka panjang. Ya Allah, saya sampai ke dari situ saya baru Allah ya kali ternyata itulah harganya. Makanya kita Rasul mengatakan dalam kitab Nasawiban rebutan dalam bahasa berapa? Direbut. Semua manusia akan merasakan empat rebutan. Direbut itu kan tidak tahu kapan, benar kan? Nah, yang pertama, direbutnya nyawa kita oleh malaikat. Itu ngomong dulu. Ibu Tosia, punah itu nanya ulama. Kayak sebelum itu, lalu ngomong siap saya yakin dimulai orang nggak kalau mulai siap. So, bapak dan ayo siap ayo itu. Mau apa? Si malaikat ibu urus sujud, sholat lagi kan sholat dicabut, begitu pak, direbut. Nggak ada yang tahu kita kapan. Dipaksa malaikat, cabut bapak, dicabut di rumah, set, tenang orang. Waktu lama ketika dua betis bertautan dan mereka yakin itu adalah perpecahan. Dia berkata, siapa yang mampu menyelamatkan? Siapa yang menjadi obat lagi? Wanita. Yang kedua, rebutan adalah akan dirasakan oleh kita ketika kita meninggal. Ahli waris merebutkan harta kita, mengurangi kumpul ke ahli waris sopakan mending kan membuka budak kesawaran. Yang ketiga, tubuh kita akan direbut oleh belatung-belatung yang ada dalam tanah. Mau beja belatung. Yang terakhir, amal kita di hadapan Allah akan diambil oleh musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Orang yang pernah dizalimi oleh kita, mereka musuh kita. Di hadapan Allah tiba-tiba kita, wah sholatnya di masjid terus, tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, sedekahnya, zakatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tiba-tiba apa? Diambil, ada orang yang ambil, direbutnya. Dia berteriak, ya Allah jangan ambil amal saya. Ya Allah, dia juga dulu menzalimi saya waktu ini. Amal kita habis oleh musuh-musuh kita di akhirat. Itu rebutan yang terakhir. Masih banyak, cukuplah. Ini banyak indikator-indikator ketika kita berbicara tentang biasa sehat dan kuat fisik, energi dalam kebaikan dan amal soleh. Hati-hati kalau Allahu Akbar, ada deui. Hesek dibawa karena amal soleh. Itu boleh jadi Pak, keberkahan dalam tubuh kita ada. Maka kalau menaya doa, mudah-mudahan usia makin berkah. Salah satu indikator keberkahan kita punya usia, senang ketika dibawa ibadah. Lalu dibawa ibadah, semangat. Di kampung saya ada nenek-nenek namanya Bi Adidah. Itu usianya 120 tahun. 120 tahun. Beliau ini kalau ada pengajian, jaraknya 3 kilo, 5 kilo itu masih ditempuh. Di usia 100 lebih. Beliau ini khatam Quran 3 hari sekali. Beliau ini puasanya dahulu. Setiap saya waktu jadi masih santri, saya datang, itu mesti beliau datang. Nggak tahu informasi dari mana, mesti datang ke rumah. Saya pulang dari pondok, datang beliau. Badai silaturahim kajang ustaz, mesti ada. Itu padahal rumah jalan Pak. Saya datang Irahan tuh, rumahnya dari rumah saya jauh. Silaturahim yang luar biasa, baca Quran yang luar biasa, energi Pak. Meskipun usianya udah 100 lebih. Tak ada tanda usia barokah. Lain hantamnya kalau makin bertambah usia, hantamnya nonton TV, aduh, ya Allah ya ini. Semangat ibadah itu yang disebut dengan keberkahan tidak ada dalam tubuh kita. Maka tinggal ngerasa dulu. Nah orang kesemangat di bawah ibadah cuma
Di bawah pengajian, sok diulang. Awas. Sabar, sabar ya, dalam beban dan ujian. Kemudian tidak mudah sakit. Oh jadi Pak, saya tadi dari bahas membawa ketenangan kebahagiaan kepada orang lain. Mudah melakukan kebaikan. Awas Pak benar. Kita bisa membahagiakan orang lain. Lihat, kalau ketemu dengan orang-orang, kadang-kadang kita ketemu dengan orang itu malas gitu. Tapi ada orang, karena aurat seseorang itu Pak, beda. Kenapa? Benar. Ada sekian mengatakan orang itu benar seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tahu Pak, sampai ada orang kalau benci kepada Rasulullah cukup diceritakan. Kenapa sih kamu benci-benci banget kalau ada bohongan? Saya pengen tahu ada bohongan. Jangan. Nanti kamu terhipnotis. Itu bahasanya. Karena siapapun orang bertemu dengan Rasulullah akan terkagum-kagum. Orang yang sering bertemu dengan Rasulullah pasti akan jatuh cinta. Karena jiwa Rasul itu, masya Allah, auranya bau baik banget. Betul bapak-bapak, aura bagus atau tidak? Tetangga sebut ngobrol jemuran, ternyata tetangga ketika sebut mau buat pakai jemuran kan kemungkinan. Auranya itu, coba aja, bapak bisa merasakan kan? Kalau ketemu dengan orang ada yang gimana Pak? Senang mungkin. Nah itu auranya beda. Mudah melakukan kebaikan. Indikator keberkahan dalam turunan, taat beribadah dan berakhlak. Ya. Punya anak ya Allah ahli ibadah. Teguru gogorokan sholat, teguru santai. Kenapa? Karena anaknya istimewa pasti. Pak, kemudian sekali lagi itu salah satu keturunan yang berakhlak, tahu bagaimana cara, masya Allah, menjadi sumber keterangan orang kebahagiaan orang tua, berbakti kepada orang tua, mudah menuntut ilmu dan berprestasi. Anaknya itu punya prestasi, anaknya punya ilmu, senang menuntut ilmu. Itu salah satu punya turunan yang apa? Berhati yang lembut dan sabar. Awas ini indikator-indikator ketika kita punya turunan yang apa? Ya, cepat aja. Indikator keberkahan dalam hati, kebahagiaan dan kedamaian, ridho dengan takdir Allah, kecintaan membuat kebaikan, ketekunan dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, hati yang bersih dari sifat negatif. Betul? Ini hati-hati yang apa? Berkah. Hati-hati banget. Lamun, aduh ya Allah. Setiap beramal pengen dipuji oleh orang, setiap beramal perhitungannya dalam materi. Boleh jadi itu adalah hati yang dicabut berkahnya oleh Allah. Ya. Banyak orang yang seperti itu ada. Dia tidak mau beramal ketika tidak ada pujian. Dia tidak melakukan apapun ketika tidak ada keuntungan di dalam. Selalu keuntungannya itu adalah keuntungan diri. Maka sekali lagi hati-hati. Kecintaan membuat kebaikan, senang melakukan kebaikan. Kemudian ketekunan dalam beribadah, tekun, hati yang bersih dari sifat negatif. Teu aya, din hati teu aya dengki ka batu, teu aya. Makanya zaman Rasulullah ada sahabat, kata Rasulullah sebentar lagi akan datang ahli surga. 3 kali Rasul mengatakan orangnya sama. Ternyata masih diteliti oleh sahabat, tahajudnya biasa, kemudian ibadah yang lainnya biasa. Apa yang dilakukan orang ini? Kata orang ini, saya itu tidak punya dengki kepada orang. Itu aja rahasia. Makanya hati-hati ketika kita sering dalam hati kita punya apa? Kemudian dalam ilmu rendah hati dan berakhlak. Makin bertambah ilmu maka makin tawadu. Betul. Saya itu mungkin saya beberapa ngobrol ya. Saya tuh kalau pengajian pakai kamera kayak gini udah males. Asli. Apalagi kalau kamera sendiri. Karena saya merasa bodoh gitu. Medsos saya itu udah dihapus semua. Karena kadang-kadang ya di kantor itu butuh gitu. Saya udahlah jangan ngobrol kemudian itu menjadi masalah. Tapi kalau kenapa? Kadang-kadang saya itu banyak orang yang lebih berilmu dan ini
apa kan hari menggunakan penis itu yang tadi pernah saya sampaikan bermasalah. Sekelas Ustaz dari Hidayah itu diserahnya bisa-bisa. Sekelasnya Ustaz Abdul Somad, luar biasa. Apalagi orang kalau mencari kesalahan saya ngomong dari tadi jam berapa, itu kesalahan sebanyak mesti sabar. Sekelas Ustaz dari Hidayah tadi dicakar wajah. Jadi yang perlu dihati-hatikan di mana? Memahamkan dalam pemahaman yang mendalam, mengamalkan ilmu. Awas, ketika ilmu itu bukan hanya sebatas ilmu, tapi diamalkan dalam kehidupan, itulah hidup yang berkah, sumber kebaikan diri dan orang lain. Semangat untuk belajar. Ada doa Allahumma rzuqna barakatan fi kulli syai'. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Mudah-mudahan menjadi dunia bermanfaat. Cukup ya? Cukup udah pertanyaan si lapar. Intinya salatul sakit untuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Enggak. Ya tadi kaitannya ilmu itu mengamalkan atau bagaimana kalau kita ini sedang belajar Al-Quran, ya, mengaji, kemudian namun belum bisa mengamalkan apa yang kita baca. Ini risikonya apa atau bagaimana kami agar bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang sedang kami pelajari itu? Oke, Terima kasih. antara baca dengan mengamalkan itu proses. Mengamalkan Quran itu ilayah turunnya Quran itu kurang lebih 22 tahun. Pengamalannya selama-lamanya. Jadi gak usah ketika saya itu gak mau baca Quran karena suruh ngamal, bukan begitu prinsip. Baca, setelah itu resapi, amali. Resapi amal, resapi amal. Nah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ada sahabat yang sampai masih penasaran belum pernah mengamalkannya. Ya, Quran itu dibatasi turunnya itu kurang lebih 22 tahun, hampir 23 tahun. Pengamalan Quran itu sekarang. Setiap asr itu harus ada pengamalan Quran. Yang menjadi problem itu kan sekarang kita menjarah bacanya juga jarang. Kemudian karena amalkan. Kan sekarang seperti baru saja ceramah ya. Nggak ada di kita mobil khusus di Kota Bandung. Di masyarakat itu rata-rata belajarnya hanya ayat-ayat aja. Ayat. Kadang-kadang bisu, kayak ada bahas dari iya, benar nggak? Ada orang yang bahas tentang aku sholat berjamaah, isunya kan berjamaah dulu. Lalu datang bulan awal, datang Ramadan, mesti bayangkan keutamaan Ramadan. Maka untuk ilmu yang sistematis itu di pesantren. Nah, sebab di pesantren itu ilmu dikaji dari awal sampai akhir. Fikih dikaji dari awal sampai akhir. Kitab tauhid di awal dan akhir. Semua perkitaban itu dikaji tuntas. Susah kalau di ayat sekarang saya nggak bahas itu di Al-Baqarah, di Al-Fatihah di atas. Nanti bapaknya kayak baca, belum tafsir. Jadi Pak, mau ke rumah saya ya, Pak Mas. Ya, minimal kita baca apa ini ayat ini, renungi, cari tafsirnya, amalkan, ya. Jadi prosesnya. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa
belajar ngaji kan mengamalkan. Mengamalkannya deh. Mas. Waduh. Ikro. Ya itu bacalah ya kan.